Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah ta'ala pada kajian kita di siang hari ini pada hari Ahad bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2022, kita akan memulai kajian dari kitab Huququl Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat, hak-hak anak bagi orang tua, bagi sang ayah dan sang ibu. Buku ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di buku ini kita baca, dan insyaallah metode kajiannya saya akan membacakan teks Arabnya dan menjelaskan makna yang dikandung dari buku yang akan kita kaji. Adapun terjemahannya nanti akan dibacakan dari Al-Akh Gilang per paragraf untuk memudahkan bagi yang menyimak dengan terjemahan supaya nyambung dan bisa difahami dengan baik. Kita baca buku ini, di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, wa ba'du fa inni ahmadullaha ilaikumul ladzi la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu an hayya lana hadzal liqa walladzi narju minhu jalla wa ala ayyubarika lana wa lakum fihi wa ayyanfa'ana bima naqulu wa nasma'u inna rabbi lasami'ud du'a. Kana an tuliba ilayya al-kalam hawla mas'alatin aw mawdu'in yata'allaqu bil mujtama' lil haja ilayhi wa laftil anzari ilayhi wa qad waqa'a al-ikhtiyar ala mawdu'in yata'allaqu bi hadzal maqam ala wa huwa min huquqil aulad 'ala al-aba'i wal ummahat. Jalan. Indonesianya buka halaman 11. Terus berkata Amma, memuji Allah dalam kalian, dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Tidak ada roh selain Dia, sebab Dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pertemuan ini. Kita mohon kepadanya agar memberikan berkah kepada kita dan kalian semua di dalamnya, juga memberikan manfaat kepada apa yang kita sampaikan dan kita simak. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha mendengar semua doa. Pernah dimintakan kepadaku
aku bahwasanya atau judul yang berkaitan dengan kemasyarakatan karena sangat dibutuhkan dan banyaknya pandangan yang tertuju kepadanya. Dan pilihan pun terjatuh pada pembahasan yang berkaitan dengan kajian kali ini, yaitu di sini disebutkan kata Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, beliau mengatakan fa inni ahmadullaha ilaikumul ladzi la ilaha ghairuhu. Sesungguhnya aku memuji Allah di hadapan kalian, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia. Ini juga termasuk adab bagi seorang penuntut ilmu dan juga bagi seorang pengajar. Sebelum memulai pengajaran, hendaklah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wala rabba siwah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Rabb selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. An hayya alana hadzal liqa, yaitu Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang menyiapkan, yang memudahkan bagi kita pertemuan atau perjumpaan ini, al-liqa. Walladzi narju minhu jalla wa ala ayyubarika lana wa lakum fihi. Yang kami harapkan dari pertemuan ini agar Allah jalla wa ala memberikan keberkahan kepada kami dan kepada kalian pada majelis ini tadi. Wa yanfa'ana bima naqulu wa nasma'u innahu rabbi lasami'ud du'a. Serta kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan terhadap kita dengan apa yang telah kita ucapkan dan apa yang kita dengar. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar seluruh doa-doa hambanya. Kana an tuliba ilayyal kalam haula mas'alatin aw mawdu'in yata'allaqu bil mujtama'. Pernah dimintakan untukku atau dimintakan kepadaku suatu pembahasan atau tema kajian yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Lil hajati ilaihi, dikarenakan memang hajat, kebutuhan, pentingnya kajian yang berkaitan dengan masyarakat. Walaftil anzari ilaihi, dan juga dikarenakan banyaknya pandangan-pandangan yang tertuju ke pembahasan yang berkaitan dengan masyarakat ini tadi. Waqad waqal ikhtiyar ala mawdu'in yata'allaqu bihadzal maqam. Dan sungguh telah terjatuh pilihanku untuk tema yang berkaitan dengan masalah ini, ala wa huwa min huquqil aulad 'alal aba'i wal ummahat, yaitu tema yang berkaitan dengan hak-hak anak terhadap ayah dan ibunya. Di sini Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari, penulis buku ini, menyebutkan beliau sebagai seorang dosen di Jami'ah Islamiyah di Madinah. Beliau menyebutkan yang pertama kali beliau berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita dan para jamaah sekalian, agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis tersebut. Sebagaimana perkara yang ma'ruf di kalangan kita semua, bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu adalah majelis yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga majelis ilmu adalah majelis yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menaungi majelis-majelis tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan di buku ini bahwasanya beliau diminta untuk membahas suatu permasalahan yang berkaitan kemasyarakatan. Di antara pembahasan yang akan dibahas oleh beliau yaitu kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan hak anak terhadap orang tua.
yang namanya hubungan antara anak dan orang tua memiliki hubungan yang sangat erat, sebagaimana disebutkan di buku beliau ini. Kata beliau, wala syakka ayyuhal ikhwah annal alaqa bainal aulad wa abaihim wasiqatun wa hiya ni'matun minallahi jalla jalaluhu 'alal 'abdil mu'min. Kata beliau, wala syak, enggak diragukan lagi, ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku, annal alaqa bainal auladi wa abaihim wasiqatun, bahwasanya hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang wasiqah, hubungan yang sangat erat. Bagaimana tidak kita katakan hubungan yang sangat erat? Dikarenakan perjumpaan anak dengan orang tua setiap hari terjadi interaksi, dan juga hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan nasab. Mulai dari kecil sampai dewasa, anak itu lebih sering bersama orang tua. Oleh karenanya di sini disebutkan hubungan antara anak dan orang tua adalah hubungan yang sangat erat. Wa ya ni'matun minallahi jalla jalaluhu 'alal 'abdil mu'min. Hubungan ini tadi, hubungan antara orang tua dan anak adalah nikmat dari Allah yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba yang mukmin. Ini juga poin yang layak kita syukuri, yang harus kita sadari, bahwasannya hubungan antara seorang hamba dengan orang tuanya, anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa nikmat ini tadi ketika terjadi perpisahan. Misalkan ketika sang anak tadi sudah besar, dia sudah menikah dan ikut kepada suaminya, baru kita akan merasakan nikmat ini tadi betul-betul terasa besar. Begitu juga misalkan ketika anak tadi sudah beranjak remaja, dia pisah dengan kita misalkan di pondok pesantren. Ini juga baru akan kita rasakan bahwasanya hubungan kedekatan antara orang tua dengan anak betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya nikmat ini tadi, seorang nabi, bayangkan seorang nabi sekelas Zakaria alaihissalam, beliau tidak ingin hidup sendirian tanpa keturunan. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, janganlah engkau tinggalkan aku hidup di bumi ini sendirian tanpa anak keturunan. Wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Tazharu hadhil alaqah liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim wa sunnah al-mutahharah. Hubungan yang erat ini tadi antara orang tua dan anak akan semakin nampak bagi orang yang mencermati, memperhatikan, mengamati Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW yang suci. Famasalan, contoh, kalau kita memperhatikan Al-Quranul Karim, akan pentingnya atau besarnya nikmat hubungan antara bapak dan anak. Najidu wasiyatullah subhanahu wa ta'ala bihim. Kita akan mendapati wasiat Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, terhadap anak. Faqala Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kalian terhadap anak-anak kalian. Yusikumullah, bahasanya wasiat. Yusikumullah, Allah wasiatkan
kepada kalian fi auladikum, agar memperhatikan anak-anak kalian, agar mengemban amanah terhadap anak-anak kalian tadi. Kata penulis buku ini, wa ma'lumun, perkara yang sudah dimaklumi, yang sudah diketahui, annal wasiyah innama takunu fi amrin muhimmin wali amrin muhimmin. Perkara yang dimaklumi bahwasanya wasiat itu terjadi pada perkara yang penting untuk perkara yang penting. Seseorang kalau berwasiat, ya, menunjukkan wasiat ini perkara penting. Biasanya yang diwasiat ini tadi, ini juga untuk hal-hal yang sifatnya penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin sifatnya wasiat. Contoh misalkan, seseorang ketika akan meninggal dunia, dia berwasiat, tolong tanah saya yang di sana dibangunkan masjid. Wasiat dia kepada anak-anaknya. Ini wasiat untuk perkara yang penting. Kalau perkara-perkara yang tidak penting, untuk apa berwasiat? Misalkan perkara yang tidak penting, dia pesan sama anaknya, dia mengatakan, nak, nanti kalau saya meninggal, kalian rajin-rajin makan Indomie. Ini perkara yang tidak penting, ya, tidak ada faedahnya. Namun ketika seseorang berwasiat, pasti biasanya perkara-perkara yang penting. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kita semua. Apa wasiatnya tadi? Wasiat terhadap anak-anak kita. Menunjukkan apa? Wasiat adalah perkara yang penting. Nah, yang diwasiatkan ini tadi, yang diamanahkan kepada kita, adalah perkara yang terpenting juga. Apa perkara terpenting? Yaitu berkaitan dengan anak keturunan. Wa aidan juga najidu anna anbiya Allah Ta'ala qad tamassalu akhlaqan 'aziman fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Serta kita juga mendapati para nabi-nabi Allah, para nabi qad tamassalu akhlaqan 'aziman fi qiyamihim bihaqqi abaihim. Kita juga mendapati para nabi, mereka telah menampilkan, menampakkan akhlak-akhlak yang sangat agung, akhlak-akhlak yang sangat mulia di dalam menunaikan, menjalankan hak bapak mereka. Menunjukkan pentingnya hubungan antara bapak dengan anak. Di antara contohnya, praktik para nabi di dalam menunaikan hubungan antara mereka sebagai anak dengan bapak. Wa da'watihim lil khair, dan dakwanya mereka para nabi mengajak bapak mereka tadi kepada kebaikan. Sudah dicontohkan langsung. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau menampakkan akhlak yang baik, ya, di dalam menunaikan hak bapaknya, di dalam mengajak bapaknya untuk mengerjakan kebaikan. Fa Ibrahim alaihissalam qala li abihi, dia mengatakan kepada bapaknya, kama haqqallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, dihikayatkan, dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kisah bapaknya dengan Ibrahim. Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kata Ibrahim, ingatlah kata Allah, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Bapak Ibrahim bernama Azar, ya, para ulama menyebutkan namanya Azar berdasarkan ayat Al-An'am 74 ini tadi. Ingatlah Ibrahim tatkala berkata kepada bapaknya, yaitu si Azar, atattakhidhu asnaman aliha, ya. Kenapa? Apa yang engkau perbuat terhadap, kenapa engkau menjadikan berhala-berhala ini tadi sebagai Tuhan-Tuhan yang untuk disembah? Ibrahim bertanya, Pak, kenapa Bapak menjadikan berhala ini adalah Tuhan untuk disembah?
Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihat engkau, memandang engkau ini dan kaummu berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Lihat di sini. Ibrahim sudah berupaya untuk mengajak bapaknya kepada kebaikan. Kenapa? Dikarenakan ada hubungan erat. Beliau tidak ingin bapaknya berada pada kesesatan sebagaimana kaumnya tadi. Wa qala jalla jalaluhu fi mawdhi'in akhar. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah, disebutkan di dalam kitab tersebut kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang jujur, nabi yang jujur, siddiqan nabiyya. Seorang yang nabi lagi jujur. Bagaimana kejujuran Ibrahim? Dia tidak basa-basi. Ya. In qala li abihi, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, wahai bapakku, wahai ayahku." Bahasa yang digunakan di sini menggunakan bahasa Al-Qur'an, ya abati. Kata para ulama ahli bahasa, ahli lugha, bahasa abati itu lebih halus, bahasa Arab yang paling halus. Memanggil bapak dalam bahasa Arab itu ada sekitar 10 panggilan. Bisa dengan abi, abah, ya. Di antaranya abadi. Nah, itu yang paling halus adalah abadi. Ibrahim mengatakan, "Wahai bapakku, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru." Kenapa engkau menyembah ma la yasma', sesuatu yang tidak bisa mendengar, wa la yubsir? Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa yubsir, tidak bisa melihat? Wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau sedikit pun. Diingatkan oleh Ibrahim. Ya, ini juga uslub yang luar biasa dalam metode dalam berdakwah. Ini disebutkan oleh para ulama uslub akliyah, metode analogi. Ya, ngajak pola pikir. Bapaknya diajak pikir, "Pak, kenapa bapak itu mau menyembah sesuatu yang tidak dengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan apa-apa?" Supaya mikir bapaknya. Ya. Seperti kita kalau nasihati orang, ada seseorang minta di pohon, kita ngomong, "Mas, ngapa kamu minta di pohon? Pohon ini tidak dengar, tidak bisa ngomong, kok kamu minta di situ?" Nah, Nabi Ibrahim ngomong ke bapaknya, "Pak, kenapa bapak nyembah patung? Ini patung tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngasih apa-apa, tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau sedikit pun." Kemudian kata penulis buku ini, "Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya alaihimus salatu wassalam li abnaihim fi ghayatin minal husni wal ishfaqi alaihim wa min dhalik." Baca lang. Dan tidak diragukan lagi Di bawah, "Wa najidu fil Qur'an." Antum ketemu enggak? Bukan, sudah itu yang terus. Dan kami dapat setelah ayat Ibrahim tadi, kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran kita jumpai pula sekian banyak perbincangan para nabi alaihissalam yang ditujukan kepada putra-putra mereka. Perbincangan itu dalam puncak kebagusan dan kelembutan terhadap mereka. Di antaranya adalah, nah di sini juga ya didapati di dalam Al-Quran, kata penulis buku ini, "Wa najidu fil Qur'ani aidan khitabat ba'dil anbiya alaihimus salati wassalam li abnaihim
fi ghayatin minal husni wal isfaq alaihim. Kita dapati juga dalam Al-Quran sekian banyak perbincangan, obrolan para nabi terhadap anaknya pada puncak keindahan dan kasih sayang, dengan bahasa yang bagus, bahasa yang halus, bahasa yang penuh dengan kasih sayang. Wa min dzalik, di antara contohnya qauluhu ta'ala, am kuntum syuhada idh hadara ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Baca. Firman Allah, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah peninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah sesembahanmu dan sesembahan yang nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu sesembahan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah 133. Di sini juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadirkah engkau, hadirkah kalian ketika menjelang kematiannya Yakub alaihissalam. Yakub ketika menjelang kematian, beliau berkata kepada anak keturunannya, ngumpul ketika itu anak keturunannya Yakub. Yakub mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, apa yang kalian sembah nanti kalau setelah aku meninggal dunia. Lihat, sekelas bapak, ya, sekelas bapak seorang nabi, ya, beliau ingin memastikan kepada anaknya, kira-kira kalau saya mati, siapa yang akan kalian sembah? Apakah masih ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala ataukah menyimpang? Beliau ingin memastikan. Qalu, anak keturunan Yakub mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anak Yakub, kami akan menyembah Tuhanmu, sesembahanmu. Kami akan menyembah Tuhan bapakmu, yaitu Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Ini Yakub adalah anak dari Ishak, ya, yaitu Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, ya. Nah, Yakub ini bahasa lainnya Israel, ya, Israel. Nah, Yakub ini di Palestina dulunya. Makanya para ulama mengatakan orang Yahudi ini pinter, sehingga mereka menamai negeri mereka dengan negeri Israel. Sebenarnya Israel itu nama nabi. Makanya kata para ulama, hati-hati dalam melontarkan ucapan dengan mengatakan dasar, biadab, Israel. Nah, kalau yang diinginkan adalah Yahud, ya mungkin bisa dikatakan benar. Namun kalau yang diinginkan adalah nabi, karena nama ini adalah nama nabi, ya. Mereka disebut dengan orang-orang Yahud, disebut dengan Bani Israel dikarenakan anak keturunan Yakub ini tadi, ya. Di sini anak keturunan Yakub mengatakan, kami akan menyembah bapakmu, menyembah Tuhan bapakmu, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, semuanya, ya, dari Tuhan nenek moyang engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibrahim al-Khalil li bani Ismail, berkata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail. Ini juga lihat, Ibrahim musyawarah kepada Ismail. Ibrahim mengatakan, ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di alam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Ini Ibrahim bermimpi.
bahwasanya dia menyembelih Ismail. Nah, mimpi para nabi itu adalah wahyu. Rasul menyatakan ru'yal anbiya wahyun. Ru'yanya para nabi itu mimpi. Dan benar. Ya, itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Ibrahim menyembelih anaknya. Ibrahim ngomong kepada anaknya, "Fangzur madza tara." Coba pikirkan, bagaimana menurutmu? Bagaimana pandanganmu? Anaknya ketika itu spontan. Dia mengatakan, "Ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah laminas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang kau diperintahkan, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ini juga khitab, obrolan yang baik antara bapak dengan anak, itu para nabi kepada anaknya. Ini juga apa bentuk obrolan yang baiknya? Pendidikan, menanamkan kepada anaknya, ini loh nak, bapak ini diperintah oleh Allah, gimana menurutmu? Gitu loh. Yang tadi nanamkan tauhid kepada anaknya. Nah, nanti kalau bapak meninggal, kalian mau nyembahnya siapa? Kata anak-anaknya, tetap kami akan menyembah Tuhanmu Pak, Tuhan nenek moyang kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat yang ketiga, ayat yang berikutnya. Wa qala Luqmanu libnihi. Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunai, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini Luqman Al-Hakim, seorang laki-laki yang soleh. Dia memberikan nasihat kepada anaknya dengan mengatakan, "Ya bunai, la tusyrik billah." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Ini juga ya, wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang disebutkan dalam surat Luqman sangat banyak sekali. Terdapat faedah-faedah yang sangat indah. Di antaranya, dia mendidik anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa min nususis sunnah al-mutahhara ma jaa fi haditsin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dalam dalil-dalil hadis, dalam sunnah, dalam hadis datang sekian banyak hadis yang menjelaskan akan hal ini. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'ahu." Sesungguhnya Allah akan bertanya, akan menanyai setiap penanggung jawab terhadap apa yang dia diminta untuk bertanggung jawab. Kita yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk atau dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu amanah, maka kita ini nanti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahafidho am dhayya'ah. Apakah dia menjaganya atau menyanyiakan titipan Allah, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi. Sampai-sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang tentang keluarganya dia. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaih. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, riwayat Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Rasul mengatakan, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin, penanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian mas'ul, akan ditanya, dimintai tanggung jawab an ra'iyatihi, dari kepemimpinan atau ke tanggung jawaban dia tadi. Fal imamul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, seorang pemimpin yang memerintah, menguasa umat manusia, dia ra'in, adalah seorang pemimpin, penanggung jawab, dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinan rakyatnya. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga seseorang laki-laki, seorang ayah, kepala keluarga,
dia adalah pemimpin dan akan dimintai tanggung jawab terhadap kepemimpinan dalam rumahnya tadi, terhadap istri dan anaknya. Kemudian di sini disebutkan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim, yang mana Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bagaimana sebab atau apa sih dampak sebabnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada anak-anak, baik dari kalangan remaja ataupun dari kalangan putra-putri kaum muslimin. Di sini disebutkan qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anati ala syahawatihi wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahanahu wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu fafatahu intifa'uhu bi waladihi wa fawwata alaihi hazzahu fid dunya wal akhirah wa idza i'tabarta al fasada fil aulad ra'aita ammatahu min kibalil aba. Bacalah keterangan Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, betapa banyak orang yang membuat celaka anak dan buah hatinya, baik di dunia maupun di akhirat, karena melalaikan dan tidak mendidiknya. Juga membantunya dalam melampiaskan syahwat dengan sangkaan bahwa ia memuliakan anaknya itu padahal dia telah menghinakannya, dan menyangka bahwa ia menyayanginya padahal telah menzaliminya. Terus oleh karena itu menjadi hilang kesempatan baginya untuk mendapatkan manfaat dari anaknya dan menghilangkan bagian anaknya di dunia dan di akhirat. Jika kamu mau menghitung kerusakan pada diri anak-anak, kamu akan melihat bahwa mayoritasnya berasal dari ayah-ayah mereka. Masya Allah, luar biasa ya nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Wa kam, kata Ibnul Qayyim, berapa banyak mimman ashqa waladahu, berapa banyak dari kalangan umat manusia, dari kalangan orang tua, ashqa waladahu, yang membuat anaknya sengsara, wa fil zata kabidihi fid dunya wal akhirah, membuat buah hatinya sengsara di dunia dan di akhirat. Sebabnya apa? Orang tua yang menyebabkan anaknya sengsara, binasa di dunia dan di akhirat. Sebabnya kata beliau, bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dikarenakan dia ihmal, tidak memperdulikan, wa tarki ta'dibihi, dan meninggalkan mendidiknya. Jadi sebab binasanya anak, baik di dunia dan di akhirat, dalam keadaan dia anak kita, buah hati kita. Sebabnya apa? Dikarenakan tidak peduli dengan anak tadi. Dia lebih sayang terhadap ayamnya sama burungnya dibandingkan anaknya. Ayamnya kalau ndak pulang maghrib dicari sama dia, tapi kalau anaknya ndak pulang di sore hari, ndak dipedulikan sama dia. Dan juga meninggalkan tarki ta'dibihi, meninggalkan mendidik anak, khususnya pendidikan Islami. Di zaman sekarang terbalik, orang-orang lebih mendahulukan pendidikan formal dalam artian sekolah umum dibandingkan pendidikan yang berbau agama Islam, yang berkaitan dengan akhlak dia, berkaitan dengan ibadah dia, berkaitan dengan akidahnya dia. Poin yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, sebabnya yang ketiga, wa i'anati ala syahwatihi,
bantu anaknya untuk memuaskan syahwatnya dia. Ini juga 3 poin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sebab anak itu binasa. Yang pertama, tidak peduli. Yang kedua, meninggalkan mendidik anak tadi. Yang ketiga, bantu dia untuk memuaskan syahwatnya dia. Anaknya, maaf, zaman sekarang pengen ingin motor-motoran, balap-balapan, dibeliin motor. Ya. Anaknya pengen, ya anak baru SD, pengen handphone, dibelikan handphone. Apa yang diinginkan oleh anaknya dari syahwat anaknya dibantu sama dia, disupport oleh orang tuanya. Ini yang menyebabkan kebinasaan pada sang anak. Luar biasa nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau menyebutkan ini, beliau Al-Imam Ibnul Qayyim zaman dahulu tahun 700 sekianan. Beliau menyebutkan yang menyebabkan anak-anak binasa di dunia dan di akhirat adalah orang tua. Wa yaz'um annahu yukrimuhu, dan orang tua mengira, bapaknya mengira dengan dia membantu anaknya memuaskan syahwatnya tadi, memuaskan hawa nafsunya, untuk beli itu dituruti, ke sana dituruti, ke sini dituruti. Dugaan dia annahu yukrimuhu, itu memuliakan anak. Wa qad ahanahu, namun hakikatnya dia menghinakan anaknya sendiri. Zaman sekarang banyak orang tua. Orang tua ingin anaknya, masya Allah, luar biasa. Dia nggak mau anaknya dimarah. Ya. Kalau belajar ngaji, dilihat tempat ngaji, udah bawa rotan. Kalau salah baca, saking dia anaknya nggak mau ngaji, sudahlah, nggak usah lah. Dituruti nafsu anaknya tadi. Dugaan dia memuliakan anaknya, tapi apa? Dia menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad dzalamahu. Dugaan dia telah sayang terhadap anaknya. Dalam keadaan wa qad dzalamahu, hakikatnya dia menzalimi anaknya sendiri. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi, sehingga luput, lewat pengambilan manfaat oleh dia dengan anaknya tadi. Ya kalau anak tidak dididik dari kecil, nanti dewasa apa manfaat yang bisa kita ambil dari anak kita? Tidak akan ada yang bisa kita ambil manfaatnya, karena lewat begitu saja. Akan hasilnya bagus suatu tanaman itu kalau dari kecil sudah kita upayakan, kita rawat, kita pupuk, akan tumbuh dia menjadi tanaman yang berbuah yang bagus, bisa kita ambil manfaatnya. Ini anak adalah benih tanaman yang kita harus perhatikan di masa kecilnya. Supaya apa? Ketika dia dewasa, kita bisa mendapatkan manfaat besar dari anak ini tadi. Namun kata Al-Imam Ibnul Qayyim, bukan saja terluputkan kemanfaatan bagi diri kita pribadi, wa fawwata alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah. Tanpa disadari, orang tua pun telah melewatkan, meluputkan bagian untuk anaknya tadi di dunia dan di akhirat. Wa idza tabartal fasada fil aulad, masya Allah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa idza tabartal fasada fil aulad, kalau engkau cermati, engkau perhatikan, engkau cek-cek kerusakan yang ada pada anak-anak kaum muslimin, ra'aitu ammatahu min kibalil aba, engkau akan mendapati, engkau akan melihat kebanyakan mayoritas kerusakan tadi min kibalil aba, sebabnya dari orang tua itu sendiri. Sebabnya orang tua. Dan nyata kalau kita perhatikan, anak itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia diarahkan ke depan, maju ke depan, diarahkan ke kiri, ke kanan, semuanya akan ikut dia. Itulah namanya anak. Tergantung orang tuanya. Dia tarik untuk positif, dia positif. Kalau anaknya diajari bapaknya joget depan HP, diajari emaknya tiktokan depan HP, ya jadinya tiktoker. Tapi kalau anak ini tadi diajak bapaknya jamaah ke masjid, diajak ibunya mengaji,
diajak untuk berucap yang baik, maka akan tumbuh sebagai anak yang baik. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan kerusakan tadi semata-mata lingkungan. Ya, jangan nyalahkan anak tetangga, jangan nyalahkan rumah sebelah. Orang yang paling berinteraksi dengan anak adalah di rumah, orang tua sendiri. Wa qala aidan, dan juga Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, wa aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba wa ihmalihim lahum wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunanahu wa adha'uhum sigharan falam yantafi'u bi anfusihim wa lam yanfa'u aba'ahum kibaran kama ataba ba'dhum waladahu 'ala al-uquq faqala ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuhu kabiran wa adha'tani walidan fa adha'tuka shaykhan kabiran. Baca lang. Ibnu Qayyim juga mengatakan mayoritas kerusakan anak-anak berasal dari ayah-ayahnya dan sikap melalaikan terhadap pendidikannya. Juga tidak mengajari mereka kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya, sehingga mereka telah menyia-nyiakannya ketika dia masih kecil. Dengan sebab ini, anak-anak itu tidak bisa mendapatkan manfaat dari diri mereka dan tidak bisa memberi manfaat kepada ayah-ayah mereka ketika telah besar. Sebagaimana sebagian dari ayah itu mencela anaknya karena durhaka, lalu si anak mengatakan, wahai ayah, dahulu engkau telah berbuat durhaka kepadaku di masa kecilku. Oleh karena itu, aku durhaka kepadamu dikala engkau sudah tua. Masya Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, wa aktsarul aulad, mayoritas, kebanyakan anak-anak itu, innama jaa fasaduhum min kibalil aba, datang kerusakannya, kerusakan anak-anak itu berasal dari orang tua mereka sendiri, dari bapak mereka sendiri, dari ibu mereka sendiri. Wa ihmalihim lahum, dan juga sebabnya dikarenakan mereka orang tua menyia-nyiakan, tidak peduli terhadap anak. Wa tarki ta'limihim faraidad din wa sunanahu, serta sebabnya dikarenakan mereka orang tua meninggalkan mengajari anak-anak mereka sendiri kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah dalam agama ini tadi. Sehingga mayoritas kerusakan yang terjadi pada anak sumbernya adalah orang tua, bukan yang lain, tapi orang tua. Kenapa? Sebab yang pertama, meninggalkan perhatian sama mereka, tidak peduli. Yang kedua, tidak mau ngajari mereka kewajiban-kewajiban agama. Mana yang wajib harus dikerjakan, mana yang haram harus ditinggalkan, mana yang sunnah. Tidak dikasih tahu anaknya. Dia tidak mendidik anaknya di atas akidah yang benar. Mana tauhid, mana syirik, mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Anaknya sama sekali tidak dibimbing sama dia. Makanya penting bagi kita orang tua untuk belajar. Kita belajar itu sebagai orang tua ini bukan semata-mata ya pingin jadi penceramah, mau jadi dai kondang, bukan ya, karena itu bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, bukan sepele ya. Banyak yang harus dilengkapi lagi. Namun minimalnya kebutuhan kita belajar, kita bisa mendidik anak kita. Ketika dia sudah wa'i, sudah bisa menyerap, dia tahu mana perkara yang baik, mana perkara yang buruk. Siapa orang yang pertama kali berperan di sini adalah orang tua. Katanya mereka, sebagian orang Arab mengatakan, al-um madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertama kali bagi sang anak. Lihat kata Imam Ibnu Qayyim, dampaknya fa'adha'uhum sigharan, sehingga orang tua ini tadi menyanyiakan mereka, menyanyiakan anak mereka ketika di masa kecil. Falam yantafi'u bi anfusihim, sehingga anak-anak tersebut pun tidak bisa mengambil manfaat pada diri mereka sendiri. Hidup mereka tadi tidak punya manfaat, tidak punya arti. Kenapa? Karena tidak dididik, tidak dibina oleh orang tuanya. Mana dirinya tadi tidak bisa bermanfaat bagi diri mereka pribadi. Sholat tidak bisa, puasa tidak ngerti, sebagian wanita tidak ngerti apa aturan-aturan ketika dia haid. Walam yanfa'u aba'ahum kibaron,
Kata Imam Ibnu Qayyim, juga sebaliknya. Ini anak karena tidak dididik dari kecil, ketika masa tua mereka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Di masa kecil mereka tidak dapat manfaat dari orang tuanya karena tidak dididik, tidak dibina. Ketika dewasa mereka pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Boro-boro mau membimbing orang tua, dia sendiri pun tidak sholat. Jangankan mau ngajak orang tuanya sholat, dia pun tidak sholat. Kama ataba ba'dhum waladau 'alal uquq. Sebagaimana sebagian mereka, sebagian orang tua, ada yang mencela, mengkritisi anaknya dikarenakan anaknya durhaka. Faqal, lalu sang anak mengomentari, menjawab bapaknya, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai bapakku, sebenarnya engkaulah yang durhaka kepada kami ketika kami masih kecil. Maksudnya apa? Ketika mereka masih kecil, orang tua tidak perhatian, tidak peduli, ya. Faqaqtuka kabiron, maka ketika besar ini aku durhaka kepada engkau. Anaknya yang bantah, Pak, jangan nyalahkan kami kalau kami durhaka sekarang. Kita itu tidak punya ilmu. Bapak yang salah. Ketika kami masih kecil, Bapak tidak didik kami. Bapak biarkan kami main HP, Bapak biarkan kami main TikTok. Bapak main TikTok depan kami sama ibu. Ya kami Bapak ajarin juga main TikTok. Ya jadinya kayak gini. Coba kalau maghrib dulu Bapak ajari kami sholat jamaah ke masjid, kami pun sholat ngajak Bapak sekarang. Ini kondisinya. Wada'tani walidan fa'adha'tuka syaikhan kabiran. Engkau menyia-nyiakan aku, ya, ketika masa kanak-kanaknya. Fa'adha'tuka syaikhan kabiran. Dan sekarang aku sebaliknya akan menyia-nyiakan engkau ketika engkau dalam kondisi orang yang sudah tua. Ini jawaban sang anak tersebut. Kata Syekh, idzan lil abna huququn 'alal aba ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Lianna dzalika mimma sayus'alu anhu al-'abdu amama Allah. Bacalan. Jika demikian, anak-anak memiliki hak atas ayah mereka yang wajib untuk dijaga dan ditunaikan. Sebab hak itu termasuk perkara yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini tadi, ya. Anak punya hak, ya, terhadap orang tua. Itu yang disebut dengan hukukul aulad. Hak-hak anak terhadap orang tua yang sepantasnya, selayaknya untuk diperhatikan dan dilaksanakan bagi orang tua. Dikarenakan apa? Dikarenakan hak ini kalau tidak kita tunaikan, tidak kita serahkan atau kasihkan kepada anak, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa sanatakallamu an hadhil mas'alah al-muhimma wa ma yata'allaqu biha fi niqatin murattabah. Baca. Dan kita akan membicarakan masalah yang penting ini serta hal-hal yang berkaitan dengannya dalam beberapa poin berikut ini. Awalan, makna al-haq wal muradu bihi. Baca. Pertama, makna hak dan yang dimaksud dengannya. Nahnu naqul innal abna lahum haqqun ala abaihim. Famal muradu bi kalimati haqqin. Terus kita katakan bahwa anak-anak memiliki hak atas ayah mereka. Lalu apakah yang dimaksud dengan kata hak itu sendiri? Ini kan pembahasan kita hak anak terhadap orang tua. Apa makna kalimat hak? Ya. Ya, tadi kan kita katakan anak itu punya hak terhadap orang tua. Nah, terus maksud hak itu apa sih? Ini juga kan kita ngomong ada hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami, ya kan? Hak tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Apa sih makna kalimat hak? Ya. Al-haqqu diddul batil wa huwa ismun min asma'illah jalla wa ala wa qawlu al-haqqu jalla wa ala. Terus kata hak adalah lawan kata batil. Kata ini menjadi salah satu nama-nama Allah Azza wa Jalla dan firman-Nya itu adalah
al-haq. Ini juga lafadz al-haq. Al-haq itu lawan dari kebatilan. Lafadz al-haq adalah nama dari nama Allah, ya. Dan perkataan Allah semuanya hak. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu dari sisi kejujurannya dan keadilannya. Dan diantara nama dari nama Allah adalah Al-Haq. Makanya dibolehkan bagi seseorang untuk bernama dengan nama Abdul Haq. Abdul Haq, karena Al-Haq itu nama dari nama Allah. Wa yutlaqul haqqu wa yuradu bihi al-adl, wa yuradu bihi al-islam, wa yuradu bihi al-milku, wa yuradu bihi al-amrul maqdi, wa yuradu bihi as-sidqu, wa yuradu bihi al-maut, wa yuradu bihi al-hazmu ila ghairi dzalika minal ma'ani allati utliqat ala ma'nal haq. Terkadang kata hak digunakan secara mutlak dan yang dimaksud adalah keadilan. Terkadang pula yang dimaksud adalah Islam, hak kepemilikan, perkara yang telah ditetapkan, kejujuran, kematian. Terkadang pula keteguhan dan seterusnya dari sejumlah makna yang dimutlakan pada makna al-haq. Ini kalimat hak gitu ya, punya banyak makna. Terkadang bermakna adil, hak itu artinya adil. Terkadang maknanya Islam, terkadang maknanya kepemilikan, terkadang maknanya perkara yang sudah ditetapkan, terkadang maknanya as-sidq, kejujuran, terkadang kematian, terkadang keteguhan. Itu namanya al-haq, ya. Itu makna-makna yang terkandung dari lafadz al-haq. Wal haqqu huwa wahidun al-huquq. Kata al-haq adalah bentuk tunggal dari al-huquq. Nah, lafadz al-haq itu mufrad atau tunggal dari lafadz al-huquq. Huquq itu jamak, ya. Kalau sikok namanya hak, kalau banyak huquq, hak-hak artinya. Hadza min haitsul lughah au min haits ba'di ma'anil lati laha ta'alluqun. Demikian ini makna dari sisi bahasa atau dari sebagai makna yang masih berkaitan dengannya. Ini ditinjau dari sisi bahasa. Jadi dari sisi bahasa lafadz al-haq itu punya banyak makna tadi ya. Itu tadi. Amma min haitsu ta'alluq asy-syar'i, adapun ditinjau dari sisi syar'i, annal haq yutlaqu ala ma yathbutu bil hukmu. Wa ma'lumun annal hukma tsabit a'am min ayyakuna wajiban aw manduban. Fal hukmu tsabit qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu mubahan. Adapun dari sisi kaitannya dengan syariat, kata hak dimutlakan penggunaannya untuk sesuatu yang bisa ditetapkan dengannya suatu hukum. Dan telah dimaklumi bahwa hukum yang ditetapkan itu lebih umum daripada sesuatu yang wajib atau mandub. Sehingga suatu hukum yang ditetapkan bisa berupa hukum wajib, mandub, dianjurkan, dan terkadang mubah, dibolehkan. Nah, ini lafadz al-haq ditinjau dari sisi syar'i, hukum syar'i. Lafadz al-haq itu dipakai, digunakan untuk sesuatu yang dalam penetapan suatu hukum, ya. Itu lafadz al-haq dalam istilah syar'i digunakan untuk sesuatu dalam menetapkan suatu hukum. Nah, suatu hukum itu, hukum yang telah ditetapkan itu kan macam-macam. Kadang sifatnya wajib, kadang sifatnya sunnah, kadang sifatnya mubah, gitu loh. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan lafadz al-haq ketika disebutkan hak ini tadi meliputi terkadang bisa jadi hukumnya wajib, terkadang bisa jadi hukumnya sunnah, terkadang bisa jadi hukumnya mubah, ya, hukumnya mubah. Wa min dzalik, di antara contohnya, ma kharrajahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tashmitul atis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya
bahwa Nabi SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5: membalas salamnya, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazahnya, menjawab undangannya, dan mendoakan orang yang bersin. Nah, di sini disebutkan Rasul menyebutkan menggunakan lafaz hak. Hak muslim dengan muslim yang lain ada 5. Maksudnya satu muslim dengan muslim yang lain itu punya hak. Saya pribadi punya hak terhadap Andres. Andres, ana punya hak dari antum. Di antara haknya apa? Radus salam. Dia mengucapkan salam wajib dijawab. Iyadatul marid, sakit didatangi. Wattibaul janaiz, jenazahnya diikuti, diantarkan ketika dia meninggal. Wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Wa tashmitul atis, ketika dia bersin dan memuji Allah, ditashmid. Tashmid itu diucap dengan ucapan yarhamukallah. Fa kalimatu haqqin huna fi iyadatil marid wattiba'il janaiz yuradu biha an-nadbu. Terus kata hak di sini yang terdapat dalam menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazahnya, yang dimaksud adalah nadab. Nadab, sunnah. Jadi gini, ini kan Rasul menyebutkan hak muslim dengan hak muslim yang lain kan ada 5. Mungkin menurut kita, apakah ini semua wajib? Oh, enggak. Adapun pada kasus permasalahan mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah, mengiring jenazah, ini bukanlah wajib, walaupun disebut dengan hakul muslim, tapi hukumnya sunnah. Ketika dikatakan, antum kenapa tidak kunjung ke rumah si A, dia kan sakit, bukankah hak muslim dengan muslim yang lain adalah mengunjungi dia sakit? Kita katakan betul, tapi saya tidak datang karena ada udzur, dan hukumnya tadi bukanlah wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah. Walaupun disebut dengan istilah hak muslim sesama muslim yang lain. Difahami? Ya. Ada tetangga yang meninggal dunia, kita antarkan jenazahnya sampai ke kuburan, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Walaupun disebut itu adalah hak muslim, hak tetangga antum yang mati ini tadi adalah diantarkan jenazahnya. Wa ijabatud da'wa qad takunu 'alal wujub idza kanat khassah wa la yujadu biha munkarat tu'iq ijabataha, wa qad takunu mandubatan idza kanatid da'wa 'amatan ghaira makhsusah. Ya. Sedangkan menjawab undangan bisa jadi diwajibkan jika bersifat khusus dan tidak didapati perkara yang mungkar yang menyebabkan pemenuhannya undangan tersebut menjadi terhalangi. Bisa pula bersifat mandub sunnah jika bersifat umum, bukan undangan yang bersifat khusus. Nah, ini tadi undangan ya. Di sini Rasul menyebutkan hak muslim dengan muslim yang lain 5. Di antaranya apa? Ijabatud dakwah, memenuhi undangan. Apa hukum memenuhi undangan? Rasul menyebutkan kan hak. Apakah hukumnya wajib? Berkaitan dengan undangan ada 2 bentuk. Yang pertama undangan walimah. Yang kedua undangan selain walimah. Selain walimah itu cuma sekedar makan-makan. Untuk yang makan-makan biasa, misalkan ada hajatan biasanya, selain bukan perkara-perkara yang bid'ah atau yang munkar, ini hukumnya sunnah kita datangi. Adapun walimah itu hukumnya wajib idza kanat khassah, kalau undangannya khassah, khusus. Maksudnya gini, undangan tersebut khusus tertera namanya dia ya. Difahami? Ada namanya dia, tertulis di situ di undangan Henry, tertulis Ustadz Abdurrahman, Andres, atau dapat SMS, chatting, atau telepon via WA. Yang seperti ini wajib didatangi dengan ketentuan itu. Yang pertama wajib khusus ya. Yang kedua la yujad biha munkarat, tidak didapati kemungkaran. Pada undangan tadi tidak didapati kemungkaran. Tapi kalau ada undangan khusus, ada nama kita di situ, dapat undangan khusus diantarkan, tapi di sana ada acara kemungkaran, apa? Organ tunggal. Sebagaimana yang terdengar sekarang ini, ya enggak?
Wajib datang enggak? Enggak wajib. Kata para ulama, boleh dia datang ke sana dengan ketentuan dia ingkarul mungkar. Kalau dia suruh ceramah, dia ceramah bilang musik haram. Tapi enggak lama mungkin Pak Ustadz suruh langsung sudah turun lah Pak Ustadz katanya. Itu tadi. Nah, di sini disebutkan terkadang memenuhi undangan tadi hukumnya sunnah kalau undangannya umum, bukan khusus. Di grup WA. Kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas, saya mengundang para jamaah sekalian untuk menghadiri acara pernikahan kami. Misalkan dia nih bujangan mau nikah kan, tanggal sekian. Tapi undangannya tadi di grup itu tadi totalnya berapa? 257 56 atau 57 kan? Itu tidak wajib. Ya. Karena umum. Tapi kalau di list sama dia disebutkan 1, 2, 3, 4 nama, disebutkan nama-nama ini tadi, ternyata ada dalam grup ini ada totalnya 50 nama. Yang 50 nama tadi yang wajib. Yang lain enggak. Difahami? Kalau cuma undangan dia di masjid kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas, saya mengundang untuk acara pernikahan resepsi anak saya yang kedua di Gang Kenanga. Undangan umum seperti ini juga tidak wajib. Kemudian di sini disebutkan wa amma tashmitul atis fa kalimatu haqqin atat huna ala ma'nal wujub. Ya. Terus lang. Sedangkan mendoakan orang yang bersin, kata hak di sini datang dalam makna wajib. Nah, adapun tashmitul atis itu mendoakan orang yang bersin. Apa doanya? Yarhamukallah. Nah, itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah ya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, justru kita tidak disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Ada dua orang bersin di hadapan Rasul. Satunya bersin, dia memuji Allah. Lalu Rasul mendoakan dia dengan balasan doa yarhamukallah. Satunya bersin tidak memuji Allah. Kemudian Rasul tidak mendoakan dia. Dia protes, komplain sama Rasul. Ya Rasul, kenapa yang ini bersin engkau doakan kebaikan, yang ini tidak? Kata Rasul, yang ini memuji Allah, yang ini tidak memuji Allah. Sehingga para ulama mengatakan kewajiban kita mengucapkan yarhamukallah ketika dia memuji Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ini juga perkara yang sunnah, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Di tengah-tengah masyarakat banyak yang terlewatkan. Ketika ada yang bersin bukan alhamdulillah, waras katanya tadi. Ya enggak? Nah, ketika dia mengucapkan alhamdulillah, berapa banyak di kalangan masyarakat kita juga enggak tahu apa yang mau diucapkan. Ya enggak? Padahal simple ucapannya yarhamukallah. Cuma karena jarang terbiasa di masyarakat. Ya. Yang masyarakat itu gampang mengucapkannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Karena kalau ada yang meninggal dunia diumumkan di masjid. Jadi sering terdengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idzan hadhil ma'ani al-murada bi kalimati haqqin lidza sanatawalu fil muhadara bi idnihi jumlatan min huquqihim al-wajibah awil mandubah. Dengan demikian, inilah makna-makna yang dimaukan dengan kata hak. Oleh karena itu, kita akan membahasnya dalam ceramah ini dengan izin dari Allah. Sejumlah hak mereka yang bersifat wajib dan anjuran. Nah, di sini. Jadi kalimat hak. Jadi kan di sini kan buku kita ini judulnya Hukukul Aulad 'alal Aba'i wal Ummahat. Hak-hak anak terhadap orang tua, terhadap ayah dan ibunya. Sehingga lafaz hak ini tadi ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Jadi hak anak ini tadi ada yang wajib kita tunaikan, ada yang sunnah kita tunaikan. Kita baca. Di sini disebutkan Sanian, poin kedua ya, dari poin yang akan kita bahas ini. Yang pertama tadi kan makna hak, makna kalimat hak ya. Sekarang yang kedua,
Taqwal aba tahfadul abna. Kedua, ketakwaan sang ayah akan menjaga anak-anaknya. Nah, ini tadi, ya. Pada bab ini penulis ingin menjelaskan, tatkala orang tua, sang bapak, sang ibu senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka dampak positifnya Allah akan menjaga anak keturunannya. Yaqulullahu azza wa jalla, wa kana abuhuma salihah. Allah azza wa jalla berfirman, sedang ayah keduanya adalah seorang yang soleh. Al-Kahfi ayat 82. Nah, ini Al-Kahfi ayat 82, ya. Kisahnya ini tadi. Nabiullah Khadir berjalan bersama Musa. Suatu hari mereka melewati suatu bangunan yang dinding rumahnya mau roboh. Sama Khadir diperbaiki. Ketika itu Musa bertanya, ya, kenapa dinding rumah itu diperbaiki sama Khadir? Kemudian Khadir menjawab, wa kana abuhuma salihah. Ya, kata Khadir, di bawah rumah tersebut ada perbendaharaan. Mereka ini anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dia ini, bapak dua orang anak ini salihan, orang yang soleh. Kata para ulama, ini ayat dalil yang jelas menunjukkan kesolehan orang tua itu berdampak pada anak. Jadi yang dijaga tadi bukan orang tuanya saja, tapi anaknya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesolehan orang tua tadi. Hadil ayatul azima fiha dalilun zahirun ala anna ar-rajula salih yuhfadu fi dzurriyyatihi wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jalla wa ma kana kafa'ahu Allah azza wa jalla bihi min tahqiqi lil ubudiyyati lillah wa barakati ibadatihi lillah anna dzalika yashmaluhum wa yamtad khairuhu ila dzurriyyati min ba'di ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa' fihim aw raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Ayat yang agung ini mengandung dalil yang gamblang bahwa seorang yang soleh akan dijaga pada anak keturunannya, dan ibadah yang ia lakukan karena Allah azza wa jalla serta ketakwaannya kepada Allah, balasannya yaitu diberikan karena aktualisasi ubudiyahnya kepada Allah azza wa jalla, juga berkah ibadahnya kepada Allah. Ini semua mencakup mereka semua dan akan berlanjut kebaikannya hingga kepada keturunannya setelah ia mati, seperti mereka memberikan syafaat untuknya atau ia akan memberikan syafaat kepada mereka. Juga ditinggikan derajat mereka hingga derajat yang sangat tinggi di surga. Nah, di sini ya kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, ayat ini adalah dalil yang gamblang, yang jelas sekali, menunjukkan kesolehan anar rajul saleh, orang yang soleh itu yuhfadzu fi dzurriyyati. Orang yang soleh itu merupakan sebab anak keturunannya akan dijaga oleh Allah. Wa anna ibadatahu lillah, ibadah orang yang soleh ini tadi, wa taqwahu lillah, dan ketakwaan dia kepada Allah, wa ma kafa'ahu Allah azza wa jalla bi min tahqiqi lil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala, serta segala sesuatu ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan kepada dia, itu semua merupakan sebab perwujudan ibadah dia kepada Allah dan bentuk keberkahan ibadah dia kepada Allah. Maknanya apa? Penjagaan yang dia dapat oleh anak keturunannya tadi, dan juga balasan-balasan dari Allah untuk anak keturunannya, itu semua didapatkan sebabnya apa? Kesolehan dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, anna dzalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dzurriyyati min ba'di. Keberkahan tersebut mencakup diri dia pribadi
Mananya balasan Allah tadi akan dia dapatkan untuk dia pribadi, dan juga terus berlanjut kebaikan ini tadi sampai kepada anak keturunannya. Di sini tidak akan rugi, ya. Seseorang melakukan kebaikan di dunia, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan pula. Hal jazaul ihsanu illal ihsan? Bukankah hal jazaul ihsani illal ihsan? Bukankah balasan kebaikan kata Allah adalah kebaikan pula? Ketika seseorang berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah syariat ini tadi, Allah akan menjaga engkau. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah syariat ini, engkau akan mendapati Allah ada di hadapan engkau. Maknanya engkau akan senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manfaat ini tadi selain didapatkan oleh orang yang soleh tatkala dia ibadah kepada Allah, kemanfaatannya tadi, keberkahan ini tadi juga akan terus berlanjut sampai ke anak keturunannya. Ka'ayyashfa'u lahu au yushaffa' fihi. Seperti ya, mereka anak keturunan tadi bisa memberikan syafaat, ya, untuk apa? Untuk dia. Au yushaffa' fihim, atau dianya diberi syafaat, sang bapak diberi syafaat dengan sebab anak tadi. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan. Bahkan bisa terangkat derajat mereka tadi sampai ke derajat yang lebih tinggi. Itu bisa. Ada disebutkan dalam hadis. Jadi orang tua dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga, ya. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mana dapatnya ini tadi? Anna li hadza, dari mana saya dapatkannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladikas saleh, dengan sebab permohonan anakmu yang soleh tersebut. Itu derajat orang tua bisa naik dengan sebab anak. Disebutkan dalam ayat yang lain, orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti keimanan mereka oleh anak keturunan mereka, alhaqnahum wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahu bihi, maka kami gandengkan, ikutkan juga keturunan-keturunan yang tadi dengan dirinya nanti di surga. Jadi nanti di akhirat terkadang orang tua diangkat derajatnya dengan sebab jasa anak, doa anak, dan terkadang anak juga dengan sebab mengikuti orang tua juga akan diangkat derajatnya. Qala Sa'id ibnu Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, an Abdullah ibni Abbas inda hadhil ayah, wa kana abuhuma salihah, qala hufidha bisalahi abihima. Kata Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat ke-82 tadi, wa kana abuhuma salihah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan Khadir bahwasanya bapak kedua pemuda ini adalah dulu orang yang soleh. Maknanya hufidha bisalahi abihima. Ini orang tua, ya, karena dia soleh, hufidho, anaknya yang dua orang ini tadi dijaga, dilindungi, bisalahi abihima, dengan sebab kesolehan bapak keduanya. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhil ayah kama huwa zahirun fahuma hufidho kama qala radhiyallahu anhu bisalahi abihima. Jalan. Dalam ayat yang di atas tadi tidak disebutkan kesolehan kedua anak itu sebagaimana yang tersurat dari ayat, sehingga keduanya dijaga sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sebab kesolehan ayat kedua anak tersebut. Nah, jadi anak ini, dua orang pemuda ini dijaga oleh Allah. Rumahnya yang ingin roboh tadi, yang mau roboh tadi, diperbaiki oleh Khadir. Ini kan dijaga, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tidak disebutkan dua orang ini adalah anak yang soleh. Tidak. Secara zahir ayat cuma menyebutkan bapaknya soleh, gitu loh. Bapaknya soleh.
bapaknya yang soleh saja dijaga, apalagi kalau seandainya anaknya juga soleh. Faham gambarannya? Ibnu Abbas menyebutkan ini anaknya terjaga, dijaga oleh Allah, rumahnya dijaga dikarenakan kesolehan bapaknya. Kalau bapaknya saja yang soleh, anaknya bisa mendapat manfaat seperti ini. Bagaimana kalau seandainya anaknya soleh, bapaknya juga soleh? Maka kebaikan di atas kebaikan. Qala al-Imam Muhammad ibnul Munkadir, Innallaha azza wa jalla la yahfadhu bihifdzir rajuli as-salih waladahu wa waladihi wa duwairatahu allati fiha wa duwairat haulahu fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin. Masya Allah, luar biasa. Kata Imam Muhammad ibnu Munkadir, bacalah. Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, sesungguhnya Allah akan menjaga anak dengan sebab penjagaan yang dilakukan oleh seseorang yang soleh, juga menjaga cucunya dan keluarga yang ia ada di dalamnya, serta kerabat-kerabat yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka senantiasa dalam penjagaan dan pengawalan dari Allah Azza wa Jalla. Luar biasa, ya. Kata Muhammad ibnu Munkadir, Allah akan menjaga seorang anak dengan sebab, ya, penjagaan laki-laki yang soleh ini tadi. Maksudnya dengan kesolehan seseorang, anaknya dijaga. Wa walada waladihi, anak dari anaknya. Berarti apa? Cucunya, ya. Kalau ada orang-orang yang soleh, anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian cucunya juga akan dijaga oleh Allah. Wa duwairatahu allati fiha, dan keluarga, kerabat yang ada pada tempat tadi. Wa duwairat haulahu, dan kerabat-kerabat yang ada di sekitar situ. Fama yazaluna fi hifdzin minallahi wa sitrin, mereka senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi yang dijaga ini tadi, kata Muhammad ibnu Munkadir, bukan semata-mata anaknya saja, tapi cucunya, kerabatnya, dan yang lainnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala seseorang soleh. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirihi inda al-ayah as-salifah, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyati wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihi wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah litaqarra ainuhu bihim kama jaa fil Quran wa waradat bihi sunnah. Thumma dzakara athar Ibni Abbas al-mutaqaddim. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang lalu yang tadi disebutkan, pada ayat ini terdapat dalil bahwa seorang yang soleh akan mendapatkan penjagaan bagi keturunannya. Berkah ibadahnya akan mencakup mereka di dunia, dan di akhirat manfaat itu berupa syafaatnya untuk mereka, dan di atasnya derajat mereka hingga derajat yang tinggi di jannah. Tujuannya adalah agar matanya menjadi sejuk karena mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau menyebutkan, kata Imam Ibnu Katsir, pada ayat ini, ya, terdapat dalil bahwasannya ar-rajul as-salih, laki-laki yang soleh, yuhfadhu fi dzurriyyatihi, anak keturunannya akan dijaga oleh Allah. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah bi syafa'atihi fihim. Nah, keberkahan ibadah seseorang, ya, dia rajin ibadah di dunia ini, keberkahannya ini tadi akan didapatkan oleh anak keturunannya baik di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia bentuknya apa? Bentuknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunannya. Kalau di akhirat dalam bentuk apa? Bi syafa'ati fihim, yaitu dalam bentuk syafaat kepada anak keturunannya. Disebutkan dalam hadis, orang yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada anak keturunannya, ya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan juga
kesolehan orang tua, keberkahan ibadah orang tua di dunia ini tadi bisa menjadi sebab terangkatnya derajat anak ini tadi menuju surga yang tertinggi. Supaya apa? Litaqarra ainuhu bihim, supaya sejuk matanya orang tua melihat anak-anaknya ngumpul, sebagaimana datang dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu disebutkan memang ini balasan untuk orang yang soleh ya. Orang yang soleh, kesolehan dia di dunia bukan semata-mata didapatkan sama dia dan anak keturunannya, tapi akan berlanjut terus ke akhirat. Gambarannya nanti ketika dia meninggal dunia, dia bisa memberikan syafaat kepada anak dan keturunannya. Dan juga Allah SWT angkat derajat anak-anaknya sehingga dikumpulkan di surga bersama anak keturunannya tadi, dengan sebab kesolehan yang ada pada dia tadi. Fahifdzul abdi li nafsihi wa muhafazatuhu ala tahqiqil ubudiyati lillahi azza wa jalla wa khasyatuhu fir ridha wal ghadab wal qiyam bihaqqillahi jalla wa ala yanfa'uhu wa yanfa'u dzurriyyatahu wa salahu wa khairuhu bi idnillahi ta'ala huwa khairun li abna'ihi wa aqibihi. Masya Allah. Kata penulis buku ini, baca lang. Oleh karena itu, penjagaan seorang hamba untuk dirinya dan penjagaannya yang konsisten terhadap peribadatan kepada Allah serta takutnya kepada Allah dalam keadaan senang dan marah, juga upayanya menegakkan hak-hak Allah, akan memberikan manfaat kepadanya dan memberikan manfaat untuk keturunannya, kesolehan dan kebaikannya dengan izin dari Allah Azza wa Jalla menjadi kebaikan bagi anak dan keturunannya. Nah, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, hifdzul abdi li nafsi, penjagaan seorang hamba terhadap dirinya. Maksudnya seorang hamba menjaga dirinya dari perkara yang haram, dari kemaksiatan, dan menjaga ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, serta penjagaan dia dalam mewujudkan merealisasi ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta rasa takut dia dan keridhaan, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika ridho atau ketika marah, serta upaya dia untuk menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla itu bermanfaat bagi dia pribadi dan bagi keturunannya. Kesolehan bagi dia adalah kebaikan untuk dia pribadi dan kebaikan untuk anak keturunannya juga. Ini luar biasa. Seseorang ketika ibadah kepada Allah, manfaat tadi bukan semata-mata dia dapatkan untuk dia pribadi, tapi berlanjut sampai ke anak keturunan. Ini jelas sekali ya yang disebutkan dalam keterangan ini tadi, bahwasanya seseorang tatkala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan akan dia dapatkan baik di dunia ataupun di akhirat. Wala ya'ni dzalika bid-darurah anna kulla salihin yakunu abna'uhu mithlahu. Kalla falaysa hadza bidarurah. Fayujadu min anbiya'illah man kharaja min abna'ihi man laysa ala tariqati abaihi kama marra ma'ana fil ayati sabiqah min qauli Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Baca. Yang demikian itu tidak memberikan makna secara otomatis bahwa setiap orang yang soleh anak-anaknya akan menjadi soleh seperti dirinya. Tidak demikian maknanya. Yang demikian ini bukan suatu keharusan, sebab didapati pula dari kalangan para nabi yang keluar darinya anak-anak yang tidak mengikuti jalan ayahnya. Sebagaimana yang telah lalu dalam sejumlah ayat dari ucapan Luqman kepada anaknya yang sedang memberikan nasihat kepadanya. Hai anak-anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukannya adalah benar-benar kezaliman yang besar. Perlu kita ingat baik-baik, ya. Bukanlah sesuatu yang pasti, bukanlah sesuatu yang otomatis. Tatkala orang tua itu soleh, ibu itu soleh, bapaknya soleh, anaknya menjadi soleh juga, enggak. Wala ya'ni dzalika bid-darurah anna kulla salihin yakunu abna'u mithlahu. Kalla. Tidaklah secara otomatis. Maknanya itu kita katakan tadi kan
kesolehan orang tua itu akan berdampak bagi keturunannya juga. Ya, kebaikan orang tua akan dihasilkan, akan didapatkan oleh anak juga kan. Namun tidak secara otomatis, tidak mesti kesolehan orang tua bisa difahami, anaknya juga bisa menjadi soleh. Tidak mesti. Falaisa hadza bidarurah. Ini bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Fayujadu min anbiya'illahi man kharaja min abna'i man laisa ala tariqati abaihi. Didapati dari kalangan para nabi itu yang anak keturunannya keluar tidak berada di atas jalan bapaknya. Bapaknya nabi, anaknya musyrik. Ya. Sebagaimana yang telah berlalu pada ayat-ayat yang sebelumnya yang kita sebutkan, berupa ucapan Luqman Al-Hakim kepada anaknya ketika itu Luqman mengatakan, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim. Itu poin juga yang perlu dicamkan baik-baik. Ya, jangan mentang-mentang anak seorang ustadz, anak seorang kiai, atau keturunan nabi lah sekalipun, ahlul bait, ya, seakan-akan dia tidak mungkin menyimpang. Makanya kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan anak-anak keturunan kita orang-orang yang soleh. Rasul mengatakan, man batu abihi amaluhu lam yusri'hu nasabuhu. Siapa yang amalannya tadi telat, lambat, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya dia. Ya. Yang menjadi patokan kita adalah amalan, bukan nasab kita. Kata seorang penyair Arab, bil jid la bil jaddi kullu majdin wahal jaddu bila jiddin bi majdin. Dengan kesungguh-sungguhan akan didapatkan kemuliaan, bukan dengan mengandalkan keturunan kita, nasab. Ya. Tidak bisa cuman sekedar mengandalkan nasab akan didapatkan kemuliaan. Wallahu akhbaru annahu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Idzan laisa bidarura ayyakuna ahlu baitihi mithlahu bis-shalah wal islah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasannya, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, kalau begitu bukanlah sesuatu yang pasti suatu keluarga itu akan muncul juga kesolehan dan kebaikan. Tidak mesti. Ya, keluarga yang soleh muncul pula yang soleh. Namun biasanya kata orang Indonesia itu buah tidak jauh jatuh dari pohon. Tapi kadang-kadang itu jauh kalau ada yang lempar, bukan jatuh dengan deweknya. Ya enggak? Dilempar, apa bahasa kita, disepat Nah, dilempar dengan kayu, bukan kena tangkainya tapi kena buahnya tadi. Itu lemparan jauh. Begitulah juga, ya. Terkadang ada memang didapati anak seorang alim, seorang nabi, kadang seorang ulama, anaknya bukan seorang ulama, ada. Ya. Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin." Allah jadikan permisalan untuk orang-orang kafir tersebut adalah istrinya Fir'aun, Nuh, dan istrinya Nabi Lut. Nuh punya istri, Lut punya istri. Kalau Nuh ini anak dan istrinya itu kafir, ya. Lut juga sama. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Keduanya, yaitu istri Nuh, istrinya Nabi Lut, adalah di bawah kendali seorang hamba kami yang soleh. Maksudnya istri dari hamba kami yang soleh, itu Nabi. Fakhanatahuma, keduanya berkhianat, mengkhianati mereka.
mengkhianati Nuh, mengkhianati Lut. Kalau Nabi Nuh ini luar biasa dia. Anaknya tenggelam sebagai orang sang bapak ya. Dia tetap simpatisan sama anaknya. Dia mengatakan, "Ya bunai, irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin." Wahai anakku, sudahlah naik kapal bersama kita sama bapak ini, jangan gabung sama orang-orang kafir. Kata dia, "Sa'awilal jabali ya'simuni minal ma." Ya, aku akan lari ke bukit. Ya, di bukit itu bisa aku berlindung dari air bandang ini tadi. Tapi itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan anakmu, ya. Karena kafir. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Namun ternyata kedua nabi ini tadi tidak bisa menyelamatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Lalu dikatakan, ya, masukkan mereka berdua tadi ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Asyahid min hadza anna salahal aba lahu ta'thirun 'alal abna. Kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, kesolehan bapak itu punya pengaruh terhadap anak. Yang punya pengaruh. Ya, kalau bapaknya soleh ya punya pengaruh. Namun ingat, jangan mentang-mentang bapaknya orang yang soleh, anaknya malas-malasan. Namun sebagaimana yang disebutkan tadi, ya buah tidak jauh jatuhnya dari pohon. Ya, anak itu akan melihat bagaimana orang tuanya. Wala budda an na'lam anna mas'uliyatal aba wa wajibahum al-awwal nahwa abaihim huwa salahu akhiratihim wa salahu dunyahum. Dan yang harus kita ketahui bahwasanya kewajiban bapak, tanggung jawab bapak, kewajiban orang tua, kewajiban bapak yang pertama kali terhadap anak-anak mereka adalah salahu akhiratihim wa salah dunyahum. Kebaikan akhirat mereka dan kebaikan dunianya. Ini yang kewajiban yang perlu kita tunaikan. Bagaimana caranya anak kita tadi selamat dunia, selamat akhirat. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebagian tafsir, dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, jagalah diri kalian dan anak-anak keluarga kalian. Itu maknanya alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didik mereka. Waquduhan nas wal hijarah, neraka tersebut adalah bahan bakarnya umat manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilad syidad, yang menjaga neraka tersebut adalah malaikat-malaikat yang sangar-sangar, yang keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, justru mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Famin awailil wajibat tijahal abna inqadhu minan nar, termasuk kewajiban yang pertama kali terhadap anak-anak kita adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Bal hadza afdalu ma yuqaddimuhul aba li abnaihim, bahkan ini menyelamatkan anak dari neraka adalah perkara yang paling afdol yang diberikan atau disajikan oleh orang tua untuk anaknya, tatkala orang tua bisa menyelamatkan anaknya dari neraka. Wa minal ajaib wal ajaib jammah, termasuk keanehan, keheranan, ya, annaka tara ba'dul aba yusab bilham wal gham, engkau akan mendapati sebagian orang tua asyadidain bilham wal gham asyadidain,
idza man khafadha mustawa ahadi abnaihi au banati fi tahsilihim ad-dirasi wa ta'lu al-ka'aba wal huzn. Baca gilang. Di antara keanehan dan keanehan itu sangat banyak jumlahnya. Anda melihat sebagian ayah akan sangat resah dan gelisah apabila melihat menurunnya prestasi putra-putri mereka dalam studinya. Keadaannya akan sangat didominasi oleh kemurungan, depresi, dan kesedihan. Ya, benar kan? Kebanyakan orang tua yang sangat aneh kita zaman sekarang nih, ketika melihat anak-anaknya tadi, ranking terakhir lah ya, di kelas itu tadi, SMA, SMP, SD, dia kalau urusan sekolah umum ini tadi, kalau rankingnya belakang, sudah sedih, orang tuanya marah habis-habisan. Itu yang ada di zaman sekarang. Sedih, murung, depresi, stres. Pokoknya tidak terima dia. Amma idzan khafadha mustawahu al-imani wal akhlaqi faqad la yataharrak wa la yahtam illa man rahimallahu min ibadi wa qalilun mahum. Terus adapun ketika mengalami penurunan keimanan dan akhlak, terkadang ia tidak tergerak sama sekali dan tidak memerhatikannya, kecuali orang-orang yang Allah rahmati dari kalangan para hambanya. Nah ini juga ya. Namun kalau yang gagal, yang nurun tadi, tingkat keimanan akhlak anaknya, dia enggak, biasa saja, enggak sedih gitu loh, enggak tergerak, enggak terlalu penting bagi dia. Ya biasa saja, dia anggap ya hal-hal yang biasa. Bukanlah sesuatu yang penting menurut dia. Nah, ini yang ada juga di zaman sekarang ya. Ketika di masyarakat tadi anaknya gagal sekolah umum, rankingnya belakang lah ya, nomor 2 tapi dari belakang, sekelas 40 nomor 3 dari belakang, atau nomor 1 ranking 1 tapi dari belakang, dia marah, tidak terima, stres. Namun kalau yang menurun tadi iman, anaknya tidak sholat, anaknya sudah balik belum bisa ngaji, tidak tergerak, tidak terlalu penting bagi dia, sudah tidak masalah. Anaknya kelahi, maaf, naudzubillah, anaknya ngambilin anak orang, ini kan akhlak-akhlak yang buruk, biasa dia. Anaknya nongkrong, ngerokok, biasa. Jarang orang peduli. Itu yang ada. Kemudian juga idza taghayyaba al-abna 'anid dirasa tajidul aba yaklakun. Wa amma idza ma taghayyabu 'anil masajid wa 'anil jama'at wal juma' wa bi khassati dzukur minhum tajidu ba'dhan minhum bal katsirun la yuharrikuna sakinan fa ila Allahil mushtaka. Bacalah. Apabila sang anak membolos dari jadwal pelajarannya, akan Anda dapati para ayah sangat resah. Namun ketika anak tidak terlihat di masjid dan dari sholat berjamaah sampai sholat Jumat, terlebih lagi bagi anak laki-laki, Anda akan mendapati sebagian dari para ayah, bahkan banyak dari mereka tidak tergerak sama sekali. Hanyalah kepada Allah kita mengadukannya. Nah, itu juga. Ya. Kalau alfa ya, nggak masuk sekolahnya, sehari 2 hari, orang tua ini marah, protes dia anaknya, ngapain tidak sekolah? Marah dia. Kalau istilah kita ada yang kena sebat, gara-gara tidak sekolah, dia sebatnya anaknya. Tapi anaknya tidak sholat Jumat, tidak sholat jamaah, tidak ke masjid, biasa saja. Maaf ya, karena sebagian orang tua lebih perhatian sekolah umumnya dibandingkan dia ngaji. Kalau dia anaknya telat ngaji, tidak masalah dia. Tapi yang penting jangan telat sekolah. Padahal ngaji ini keselamatan bagi dia. Kita merasakan di Darul Hadis ya. Kalau anaknya sekolah rutin, tidak boleh telat-telat. Kalau ngaji tidak masalah. Itu tadi. Ya kalau sekolahnya tadi sekolah yang memang ada juga pelajaran ngaji, tidak masalah. Tapi kalau sekolahnya cuma nyanyi, ya diajari nyanyi terus, walaupun kau ada 5 sampai mungkin, ya kan?
Cobalah kalau kita, kadang sebagian kita itu ada yang hafal surat itu dari hasil TPA. Ya enggak? Dulu dijejali dengan balonku ada 5, hujan rintik-rintik dari sejak dini anak-anak TK. Orang tua rutin kalau ngajar pelajaran umum, berupaya anaknya jangan sampai telat. Kan ada di raport itu biasanya dulu, enggak tahu kalau sekarang itu ada enggak masuk itu kan. Selama setahun ternyata 7 hari dan enggak masuk. Itu sesuatu yang besar itu tadi. Tapi kalau ngaji di tahfidzul Quran setahun kalau di absen itu ada 35 hari misalkan, enggak masalah. Nah, itu tadi berarti kepedulian kita terhadap agama itu masih kalah, ya. Sholat, wah jangan telat masuk, itu nomor 1, marah orang tua. Tapi kalau urusan sholat jamaah tidak masalah. Kemudian kata penulis, ma'anal amro jiddun walaysa bil hazl. Qala alaihi salatu wassalam fil haditsil muttafaq alaih, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yakhutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah. Dalam keadaan bahwasanya suatu perkara ini, urusan ini tadi adalah perkara yang serius, bukan main-main. Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis yang sahih, tidaklah seorang hamba yang Allah SWT kuasakan amanah untuk ngurusi orang bawahannya, falam yakhutha binasihatin, dan tidak dia berikan nasihat, tidak dicurahkan nasihat kepada dia, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium atau mendapati bau surga. Maksud dari hadis ini, kita yang dikuasakan oleh Allah SWT kepemimpinan, anak istri kita itu kan kuasa kita. Kita dikuasakan oleh Allah untuk ngurusi kepemimpinan dalam rumah tangga. Kita dikuasakan oleh Allah untuk ngurusi kepemimpinan dalam pondok pesantren, dalam suatu sekolah, atau dalam suatu perusahaan. Kita punya bawahan. Falam yahutha binasihatin, namun tidak kita bimbing mereka dengan nasihat. Maka kata Rasul, illa lam yajid raihatal jannah, melainkan dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman, ya, kalau mau jadi pemimpin. Jangan dikira enak jadi PRT. Untung PRT kita udah pindah ke sini. Mungkin perkara yang dianggap sepele, sama saja. Kalau kita tidak memberikan nasihat, ini kemungkaran, itu tadi tanggung jawabnya besar. Itu tadi, ma min abdin istar'ahum lahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba Allah SWT berikan kekuasaan terhadap rakyat. Rakyat itu ya rakyat suatu negara, rakyat suatu rumah, rakyat suatu sekolah. Falam yahutha binasihatin, tidak dia curahkan nasihat, ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu dikategorikan adalah ghasyun, menipu. Wala syakka anna akbara khasaratin yakhsaruha almar'u huwa ayakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal iyadu billahi yaumal qiyamah. Tidak diragukan lagi, kerugian yang paling besar yaitu tatkala seseorang telah merugikan dirinya pribadi dan merugikan keluarganya sendiri nanti di hari kiamat. Itu kerugian yang besar. Tatkala kita membuat rugi diri kita pribadi dan membuat rugi keluarga kita. Kul innal khasirina alladzi khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Ketahuilah, yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ya, rugi. Dia sudah masuk neraka, keluarganya masuk neraka. Besar tanggung jawabnya tadi. Wa su'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna wal walidain wa 'alal mujtama' bal wa 'alal auton. Baca lang. Buruknya tarbiyah memiliki pengaruh yang menghancurkan bagi anak-anak dan kedua orang tuanya serta masyarakat, bahkan berpengaruh pula pada negara. Ini tadi
Kalau pendidikan yang tidak bagus, buruk pendidikan, maka ini bisa menghancurkan anak, menghancurkan orang tua, masyarakat, negara. Ya. Berasal dari pendidikan yang bagus, akan terbentuk negara yang bagus. Kita tidak usah jauh-jauh contoh pendidikan Rasul SAW. Beliau mendidik dengan pendidikan yang paling bagus, pendidikan Nabi. Terbentuklah masyarakat yang baik, terbentuklah negara yang baik. Jadi pendidikan punya peran penting. Kalau pendidikannya tidak bagus, ya sudah, rusak. Qala al-'allama Abdurrahman ibnu Nasir as-Sa'di, amma ihmalul aulad fadararuhu kabir wa khataruhu khatir. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu wa ayna'at thimaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu thumma ahmaltahu falam tahfadhu wa lam tasqihi wa lam tunaqqihi minal afat wa tu'iddahu lin-numu fi kulli al-awqat alaysa hadha min a'zamil jahl wal humqi fa kaifa tuhmilu auladaka alladhi hum fil dhatu kabidiki wa thamaratu fuadik wa nuskhatu ruhik wal qa'imuna maqamaka hayyan wa mayitan alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka wa bi falahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Al-'Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, adapun membiarkan anak begitu saja bahayanya sangat besar, ancamannya sangat membahayakan. Bukankah Anda melihat jika memiliki kebun pasti Anda akan mengembangkannya agar pohonnya tumbuh dengan baik, hasil buahnya menjadi bagus, tanaman dan bunga-bunganya bisa tumbuh dengan indah. Lantas Anda menelantarkannya dan tidak menjaganya, tidak pula Anda menyiraminya dan tidak menyiangi gulmanya, padahal Anda menyiapkannya agar bisa berkembang di setiap saat. Bukankah sikap seperti ini merupakan kebodohan dan kedunguan yang sangat parah? Nah ini tadi, lihat kata beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan gambaran. Tindakan seseorang menyia-nyiakan anak keturunannya, tidak dididik, tidak diperhatikan pendidikannya. Kata beliau, dararuhu kabir, madaratnya besar. Khataruhu khatir, bahayanya yang luar biasa. Coba kata beliau, engkau perhatikan. Kalau seandainya lau kana laka bustanun, kalau seandainya engkau punya kebun, punya tanaman, fanammaitahu, engkau kembangkan, engkau kelola, hatta istatammat asjaruhu, sehingga pohonnya tadi betul-betul tumbuh besar, sempurna. Wa aina'at thimaruhu, berbuah. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, kembang-kembangnya tadi tumbuh dengan banyak. Kalau kita sudah nanam tanaman, kita biarkan besar, ya. Sudah besar, sudah siap panen. Tsumma ahmaltahu falam tahfadhu, kemudian engkau biarkan, hendak engkau jaga. Walam tasqihi, hendak engkau sirami. Walam tunaqqihi minal afat, hendak dijaga dari hama, dari penyakit-penyakit. Wa tu'iddahu lin-numu fi kullil awqat, dalam keadaan engkau persiapkan untuk dia ini tumbuh pada setiap waktu. Namun dibiarkan. Alaysa hadza min a'zamil jahl wal humqi, bukankah ini kebodohan dan kedunguan yang sangat besar? Sudah nanam, ya, nanam 1 hektar ditanami semua, berkembang, sudah berbatang, sudah berdahan, daunnya rimbun, berbunga pula. Tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dijaga dari hama, tidak disemprot dengan pestisida. Apa yang akan terjadi? Ya sudah, akan rontok, gagal panen kan? Gagal panen. Orang yang seperti ini bodoh. Lah capek-capek nanam, kemudian dibiarkan tidak dirawat. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana gambaran dengan anak. Terus baca. Lalu bagaimana halnya dengan sekampung yang menelantarkan anak-anak yang mereka adalah buah hatimu, belahan jiwamu, dan kelak akan menggantikan kedudukanmu, baik di
ketika masih hidup maupun setelah mati. Kebahagiaan mereka menjadi penyempurna kebahagiaanmu. Kesuksesan dan keselamatan mereka menjadi sebab Anda akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam Quran Al-Imran ayat 7, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Kata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di, "Fa kaifa tuhmil auladaka alladhi hum fildzatu kabidika wa thamaratu fuadika wa nuskhatu ruhika." Terus bagaimana kok bisa engkau menyia-nyiakan, menyepelekan urusan anakmu dalam keadaan anakmu adalah fildzatu kabidika, belahan hati, belahan jiwa, ya. Wal qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan. Anakmu ini nanti akan berposisi pada posisimu ketika masih hidup dan ketika engkau mati. Ini anak, ketika kita sudah tua dia yang akan menggantikan kita. Ketika kita sudah mati dia yang akan menggantikan posisi kita. Sehingga alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Maka kalau mereka bahagia, mereka bagus, engkau juga akan bahagia. Kalau mereka sukses, engkau juga akan sukses. Kesuksesan mereka itu akan engkau dapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, ketika anak sukses, berhasil, maka kebaikan akan didapat. Cuman yang jadi masalah, kebanyakan orang tua dia lebih memfokuskan keberhasilan, kesuksesan urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Nggak mesti anak itu ya, maksudnya sukses akhirat itu dia jadi seorang alim, seorang ulama, kerjanya ngajar terus di masjid. Nggak mesti. Dia jadi dokter berakhlak, dokter bertauhid, dokter beriman, rajin sholat. Berapa banyak sekarang dokter perokok, ya, seorang tenaga medis yang dia memberikan nasihat kepada kita, Mas ya, jangan suka merokok ya Pak ya, Bapak berhentilah ngerokok. Itulah nasihat yang seorang pendidik yang dia juga belum bisa ngamalkannya. Kebanyakan dokter datang pasien batuk-batuk, Bapak ngerokok Pak. Iya dok, berhentilah Pak ya ngerokok Pak ya. Dianya juga ngerokok. Saya tanya sama seorang dokter, apakah dokter tuh nggak ngerokok? Oh banyak. Dia nggak ngerokok cuma di rumah sakit, kalau di luar itu juga ngerokok. Ya nak. Tapi kalau terpenuhi ilmunya tadi, dia akan menjadi dokter yang baik, polisi yang baik, TNI yang baik, security yang baik, apapun profesinya, ya, pemandu yang baik juga Mas. Kalau pemandu yang nggak ngerti agama, mana dia pikir sholat di tengah laut, dia bingung kiblat juga mana, sudah dia juga nggak sholat. Sehingga gimana pun hidup seseorang, kalau dia punya ilmu, ya, minimal cukup untuk pribadi dia. Dia terbentuk, terbina untuk menjadi orang yang soleh. Bukankah dulu para sahabat, tidak semua para sahabat Nabi itu punya sahabat ribuan, bahkan jutaan. Apakah semuanya ahlul hadis yang meriwayatkan hadis? Tidak kan? Bahkan ada sahabat Nabi, dia itu sahabat tapi dia tidak pernah meriwayatkan hadis. Bahkan ada sahabat Nabi yang dia tuh cuman riwayatnya 1 atau 2 hadis. Kita kan cuman taunya Aisyah, Abu Hurairah, Abu Bakar, Jabir, Abdullah bin Abbas, ya enggak? Bahkan istri-istrinya Rasul, tidak setiap istrinya Rasul seperti Aisyah keilmuannya, orang yang meriwayatkan hadis. Tapi apakah istri-istri Rasul ini adalah orang-orang yang tidak ngerti agama? Mereka orang-orang yang ngerti agama. Itu fungsinya. Belajar agama tadi, mendidik anak tadi, bukan berarti anak kita tadi harus mau dijadikan kiai, mau jadi ustadz penceramah, bukan. Tapi minimal dia menjadi orang yang soleh untuk dia dan orang tuanya tadi. Itu tujuan utama. Tapi keberadaan orang tua kadang lupa. Dia lebih mementingkan urusan dunianya dibandingkan urusan anaknya tadi, kesolehan anaknya masa mendatang. Wallahu ta'ala nusab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Ini baru muqaddimah dari kitab yang akan dikaji. Adapun hak-hak secara rinci, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kajian kita ini, ana pribadi bisanya untuk saat ini baru bisa memanfaatkan waktu pada pekan ke-1 dan pekan ke-3. Ya, jadi ketemu lagi insya Allah
2 pekan berikutnya. Ya nanti kalau ada memungkinkan untuk dilanjutkan setiap pekan, ya mungkin insya Allah setiap pekan. Namun untuk saat ini baru bisanya pekan ke-1 dan pekan ke-3. Wallahu ta'ala al-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari buku yang kita baca ini bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.